Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Gimana kabarnya? Berharap anak-anak semua dalam kondisi sehat, baik, dan luar biasa ya. Pada pagi hari ini anak-anak akan menyimak tentang hamba Tuhan yang menderita. Ya, ini dari Yesaya. Anak bisa membuka dari buku paket halaman 68. Tadi akan menjelaskan beberapa inti yang ada di bacaan tersebut, sehingga ini sungguh rencana Tuhan di mana Yesus sangat dipersiapkan dalam pemenuhan janji Allah untuk menyelamatkan manusia. Nah, sekarang baik mulai ya. Hamba Tuhan yang menderita dari Yesaya bab 52 ayat 13 sampai 15, dilanjutkan bab 53 ayat 1 sampai 12. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Ini sebenarnya siapa yang berbicara seperti ini? Ini adalah Yesaya. Yesaya mengungkapkan rasanya, mengungkapkan rencana Allah. Ya, bahwa sesungguhnya hambaku akan berhasil, punya itu Tuhan. Jadi ini menggambarkan Yesaya berkomunikasi dengan Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada Yesaya bahwa Tuhan memiliki rencana besar kepada dunia. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Jadi ini suatu rencana Tuhan bahwa nanti akan ada Yesus datang ke sini, dan Yesus akan menebus dosa manusia. Dia akan dihukum mati, akan disiksa sampai dia terlihat bukan seperti manusia lagi. Ya, ini suatu rencana yang memang Tuhan sudah rencanakan. Ya, memang Yesus pertama-tama disanjung, ditinggikan, ya. Tapi nantinya dalam penebusan manusia, Yesus ini sungguh mengorbankan dirinya. Dia lagi, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ya. Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dia dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Jadi kitab Yesaya ini, sekali lagi Pak ulangi, ini ada sebelum Yesus, sehingga ini sungguh rencana Tuhan, sungguh sudah diramalkan bahwa nantinya hamba Tuhan atau Yesus sendiri, atau Tuhan yang menjelma menjadi manusia, datang ke dunia, lalu dia ditinggikan, disanjung-sanjung, dia banyak memberikan mukjizat, dan akhirnya Yesus sendiri harus menanggung dosa-dosa manusia dengan mengorbankan dirinya dan merelakan dirinya untuk mati di kayu salib dan sengsara. Tetapi manusia pun tidak ada yang mau melihat, menoleh, atau bahkan menolong. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dia dipukul dan ditindas Allah. Biasaan orang Yahudi dan bangsa Romawi, ketika ada yang berbuat salah, dia dihukum. Tetapi Yesus dihukum tanpa kesalahan. Yesus dihukum untuk menanggung penderitaan
orang lain. Kita lanjutkan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Jadi Yesus tidak dibandingkan lagi sebagai manusia, tetapi perbandingannya sudah seperti hewan. Karena apa? Karena Yesus berani disiksa sampai berdarah. Tidak ada manusia yang berani menanggungnya pada waktu itu. Memang ada beberapa orang yang juga disiksa dihukum salib, tetapi pada masa Yesuslah yang paling parah dalam penghukumannya. Ia sampai diberi mahkota duri, ia sampai dicambuk berkali-kali, darahnya keluar begitu banyak. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Memang ini suatu rencana Tuhan bahwa Yesus datang menyerahkan dirinya sebagai korban penebus dosa. Yesus datang sebagai korban penebus dosa, dan ini menjadikan pemenuhan janji Allah. Yesus datang untuk menebus dosa, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Maksudnya apa pemberontak? Yesus mengorbankan dirinya tidak memilih orang, tetapi untuk semuanya, bahkan orang yang sangat berdosa pun ia ampuni. Apa contohnya? Ketika ada salah satu orang yang disalib di penjahat di sisi kanannya, sebelum dia sangat jahat, tapi sebelum maut menjemputnya, penjahat itu bertobat dan Yesus memaafkan dan berjanji untuk menyediakan kerajaan Allah bagi dia. Bagi anak, ini sedikit cerita, ini sedikit gambaran tentang janji Tuhan. Semoga ini bermanfaat. Semoga kita mampu untuk bertobat, menyiapkan diri untuk bertobat, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Demikian belajar kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.